bergabung, hari ini kita sedang membahas tema ingat selalu dua hal ini dalam kehidupan. Tapi sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, ada video yang mau kita tonton berjamaah nih. Tentang apa ya? Tentang ya Allah aku lemah. Berikut tayangannya. Masya Allah rasanya khusyuk sekali itu berdoanya Ustadz. Nah tadi juga kita sudah membahas dua hal apa aja nih yang harus kita pegang dalam hidup. Yang apa pertama, itu? Satu. Jika ada rahasia cukup dua yang tahu yaitu Allah dan siapa Ibu? Diri kita. Diri kita. Yang kedua katanya mohonlah pertolongan Allah itu dengan dua hal. Sabar yaitu dan salat. Masya Allah. Yang ketiga, dua ridho yang harus dikejar yaitu ridho ibu dan ridho ayah. Masya Allah. Yang keempat Ustadz, dua hal yang harus dilupakan yaitu kebaikan yang kita beri dan kesalahan orang terhadap kita. Lupakan kebaikan kita, lupakan kesalahan orang. Masya Allah. Nah sekarang Ustadz Saskia mau tanya sama Ustadz Syam. Biasanya kita sering gelisah kalau membahas urusan jodoh dan rezeki. Wah takut rezekinya nggak lancar, takut jodohnya nggak sesuai, takut jodohnya masih jauh. Aduh aku udah umur segini kok belum ketemu jodoh. Nah tapi Ustadz katanya kita tidak perlu mengkhawatirkan dua hal tersebut ya. Itu kenapa ya Ustadz? Mohon izin tausiahnya Ustadz. Terima kasih Saskia Guru Ustadz Maulana, Ustadz Asad, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua selanjutnya yang kita pelajari adalah dua hal yang biasanya merisaukan, tapi harusnya dua hal ini jangan sampai membuat kita galau. Kenapa? Kalau galau dengan dua hal ini bisa fokusnya teralihkan. Padahal fokusnya jangan fokus kepada apa yang sudah dijamin sama Allah. Tapi fokuslah kepada apa yang belum dijamin sama Allah. Rizki sudah dijamin belum? Sudah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Rezeki itu sudah dijamin sama Allah, maka jangan engkau merisaukan rizkinya, tapi risaukanlah bagaimana cara kamu mendapatkannya. Banyak orang merisaukan hasilnya tapi tidak merisaukan caranya. Padahal para orang-orang soleh itu tidak merisaukan hasilnya. Yang dia risaukan bagaimana cara mendapatkannya. Saya kalau kerja di situ saya masih sempat sholat berjamaah enggak ya? Nah, itu yang dirisaukan. Saya kalau kerja di situ halal semua enggak ya? Saya kalau dapat tender ini halal enggak ya? Saya kalau kasih makan anakku ini berkah enggak ya? Maka yang dirisaukan adalah cara mendapatkannya. Apakah sesuai dengan ridhonya Allah atau malah mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Rizki itu coba lihat bagaimana seorang Thabit pemuda makan sepotong apel, dia cari siapa yang punya apel ini. Ketika ketemu dengan yang punya, disuruh kerja selama sebulan tanpa digaji biar dihalalin apelnya. Setelah dia kerja sebulan, kata yang punya apel itu, kamu tidak akan kuhalalkan apel sebelum engkau nikahi anakku. Subhanallah. Kata pemuda ini Thabit, aduh gimana dong, masa saya tiba-tiba gara-gara memakan sepotong apel saja harus menikahi anak gadisnya. Tapi demi mendapatkan halalnya rizki tadi, beliau rela dinikahkan dengan anak gadisnya. Kata bapak itu, tapi anakku buta, tuli dan lumpuh bagaimana? Kata Thabit, ya sudah mau gimana pun daripada saya tidak halal makananku rizkiku, maka saya akan nikahi anakmu. Muncul wanita cantik di hadapannya. Dia bilang, kau bukan istriku, istri yang dinikahkan kepadaku buta, tuli dan lumpuh. Kata perempuan cantik ini, saya lumpuh karena tidak pernah keluar rumah. Saya buta karena tidak pernah melihat kekurangan. Saya tuli karena tidak pernah mendengarkan gosip ataupun ghibah. Menikahlah Thabit dengan perempuan cantik gara-gara menjaga rizki yang halal tadi. Lalu lahirlah seorang anak bernama Nu'man bin Thabit yang menjadi Imam Abu Hanifah. Subhanallah, bagaimana seorang menjaga caranya mendapatkan rizki, bukan memikirkan rizkinya, bukan memikirkan jodohnya, tapi bagaimana dia mendapatkan jodoh tersebut. Apakah dengan jalan yang diridhoi sama Allah atau dengan jalan yang dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi Ibrahim alaihissalam, saya diangkat menjadi kekasih Allah karena saya sibuk memikirkan apa yang belum dijamin dan saya tidak pernah merisaukan apa yang sudah dijamin. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama. Tepuk tangannya jemaah. Jadi sekarang nih ya teman-temanku di luar sana yang lagi risau mikirin jodoh atau rezeki, yang baru lulus kuliah, aduh aku kerja di mana ya? Itu nggak usah risau, tapi kita harus tetap berikhtiar, usaha nggak apa-apa, tapi tetap kita pasrahkan hasilnya kepada Allah, Masya Allah. Nah tadi kan Saskia udah tanya sama Ustadz Syam, sekarang Saskia mau tanya sama Ustadz Asad. Mohon izin Ustadz Asad. Silakan.
Jadi Ustadz, katanya ada dua hal yang apabila dijaga itu Allah dan Rasulullah jamin orang itu akan masuk surga. Dua hal tersebut adalah di antara dua rahang dan di antara dua kakinya. Nah itu maksudnya apa Ustadz? Mohon izin tausiahnya Ustadz Terima Asad. kasih Kak Saskia, mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syams. Jemaah Islam itu indah, lisanmu menentukan nasibmu. Dan rasa malumu menentukan kehormatanmu. Makanya Rasulullah bersabda, jika seseorang bisa menjaga apa yang ada di antara kedua rahangnya dan di antara kedua kakinya, maka jaminannya adalah syurga. Di antara kedua rahang apa Bu? Mulut. Di antara kedua kaki, kemaluan. Ya. Karena kata Nabi juga, dua hal inilah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Ya. Hadis ini untuk laki-laki dan perempuan. Tapi kemungkinan besar ya hadis ini untuk perempuan. Kenapa? Karena wanita itu ya sehari kuota bicaranya lebih banyak dari laki-laki Ibu. Perempuan itu 20.000 kata per hari, bayangin. Laki-laki berapa? 7.000. Makanya perempuan memang lebih senang ngomong. Betul ya Bu? Apa aja diomongin, apa aja dikomenin. Nah khawatirnya kalau tidak menjaga lisan, maka yang diomongin bisa jadi gibah, bisa jadi fitnah. Iya, makanya dijaga betul. Makanya kata Nabi, kalau kita tidak bisa berkata-kata yang baik, maka lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Ya, kalau misalkan ibu pengen ngegibahin orang nih, aduh tahan, jangan dulu ya. Mendingan dipakai buat zikir, buat ibadah, itu yang lebih penting. Ya, kalau pengen ngomongin orang kita mikir dulu Bu, apakah hal yang mau kita omongin ya itu harus ada dua hal, bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk orang lain. Setiap kali kita mau ngomong kita mikir ada manfaatnya enggak untuk diri saya atau ada manfaatnya enggak untuk orang lain. Kalau enggak ada lebih baik diam ya. Karena lisan kita itu bisa sangat berbahaya. Orang lain bisa saja memaafkan tapi belum tentu melupakan. Makanya kalau kita sedang bermuamalah dengan orang lain, maka yang paling penting jagalah lisan kita. Jangan sampai justru lisan kita bisa menjerumuskan kita. Lisan kita bisa membahayakan masa depan kita. Karena orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia adalah mereka yang bisa menjaga lisannya dan juga menjaga kehormatannya, kemaluannya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Asad. Terima kasih, Tepuk Kak tangannya Saskia. jamaah. Hayo nih ibu-ibu, siapa di sini yang nggak bisa jaga lisannya? Oh diem-diem semua Ustadz Asad nggak bisa jaga lisannya nih kayaknya. Nah, Wajar perempuan. iya betul, saya juga perempuan, saya mengakui kadang semuanya saya komentarin, semuanya ingin saya curahkan. Aduh kok aku gak suka yang ini, kok aku gak suka yang itu kayak gitu. Nah sekarang kita mau kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk curhat nih jamaah. Karena kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Nah mohon izin Ustadz Asad, Ustadz Maulana boleh ke depan, saya mau langsung panggil aja satu. Ini langsung mohon izin ya Ibu, silakan. Boleh ikut? Silahkan Ibu, boleh perkenalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti dari MT Nurul Saadah, Kampung Girimulya, Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Bandung Barat. Tepuk tangan Bandung Barat. Silahkan Ibu curhatannya. Maaf ya Ustadz, Saya maafkan. bukan mau membuka aib saya. Jangan tapi, ya Bu, nggak boleh. Tapi saya gini ya, dulu pernah punya menantu saya. Tapi emang sekarang udah bisa. Nggak pernah pulang lama nggak pernah pulang ke rumah. Terus anak saya dibiarin, nggak dikasih nafkah, nggak apa. Berbulan-bulan sampai
kadang-kadang pulang sekali pergi lagi nggak tahu kemana. Lebih dari 6 bulan, kadang-kadang lebih dari 6 bulan. Setahun lah. Nggak tanggung jawab gitu ya, Bu nggak ya. tanggung jawab lah. Ya, saya punya anak satu-satunya. Tadinya saya nggak mau anak saya disakiti karena saya nggak punya anak lagi. Tapi mungkin udah nasib anak saya. Saya Sabar ya, Bu. ya, saya tadinya mau membenarkan ya, karena saya dan suami sayang kepada anak saya. Saya pergi membenarkan ke keluarganya. Tapi apa yang diterima sama saya? Apa itu, Bu? Dia ngomong, itu mah nggak enak lah ngomongnya. Jadi Sampai kata-katanya menyakiti hati kata-katanya ibu menyakiti, gitu ya? iya. Ya Sampai-sampai suami saya nggak mau menemui lagi. Sampai-sampai mamahnya dia sujud di kaki saya malu. Suami saya malu sama orang tua dia. Tapi dia sama sekali nggak ada respon. Si anaknya itu ya. Sampai mau nggak ada minta maaf. Sama anak saya nggak ada minta maaf. Sama saya apalagi tadinya saya pengen dia Lebaran datang minta maaf lah setidaknya. Ya. Tapi dia nggak pernah datang sama sekali Ya sampai Allah. sekarang. Iya, Ibu. Saya sakit ya, tapi saya memaafkan. Tapi dalam hati ya Iya. ada rasa Jadi sakit. yang mengganjal itu apa, Mengganjal. Bu, yang ingin dijelaskan oleh Ustadz itu kira-kira apa, Mengganjal Bu? ya Ustadz. Mhm. Saya mau solusinya, apakah saya salah sampai-sampai saya suruh anak saya minta cerai sama dia? Ya Apakah Allah. saya salah? Terus bagaimana caranya biar Ya, bisa bagaimana ikhlas juga caranya ya, Ibu, biar ya? saya ikhlas Oh, menerima iya. dia, dan bagaimana saya meluapkan sakit hati saya. Ya, setidaknya walaupun sudah saya maafkan tapi masih ada. Oh ya Rasa Allah, mungkin boleh Ustadz sakit. Maulana izin. Sebelum saya jawab, Bu maaf ya. Anak ibu itu yang cewek, Ya, tapi satu rumah kan? ya Satu rumah. Satu rumah. Ibu berarti beda jauh kan? Berarti dia tetap tanggung jawab selama ini. Enggak. Terus dia makan apa anaknya? Anak saya Ya. ya sama saya aja. Maksudnya Oh, satu jadi rumah kembali sama ke ibu. ibu. Satu rumah. Oh, tapi dia nggak balik-balik. Enggak balik-balik. Gini, buat semuanya, mohon maaf. Gini, saya selalu mengambil ini rumus ini. Beri 1001 alasan untuk memaafkan dan beri kesempatan untuk berubah. Selama manusia itu masih hidup, masih ada peluang untuk orang berbuat baik. Sekali lagi, masih ada peluang untuk berbuat baik. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Jadi ibu doakan supaya dia sadar. Jangan pernah ada kebencian ibu terhadap menantu ibu. Supaya menantu ibu diberi kesempatan oleh Allah. Karena gini, ridha orang tua kan ridha Allah. Jangan sampai dia enggak bagus ibu. Apalagi anak satu-satu. Doakan. Tanyain kepada anak ibu, masih mau enggak anaknya? Tapi sekarang saking sakitnya Iya. anak saya udah minta cerai juga, soalnya pas dia datang juga sama sekali nggak Oh, ngerespon. Dianya nggak ada lagi. Jadi gini, lebih bagus cepat mohon maaf ya. Permudah pernikahan, persulit perceraian, jangan sampai nanti kita nyesal. Jadi sebaiknya kata kesempatan dulu, ada namanya mediasi dari kantor urusan agama, ada itu. Jadi bisa nanti dibuat, didamaikan dulu. Apa solusinya? Dibuat gini, dibuat hitam di atas putih. Ya, tapi Masya Allah. sekarang udah bisa aja. Udah bisa. Terus ngapain ibu nanya ke mereka? Wah, mungkin kira-kira boleh dijawab Ustadz Asad gimana caranya biar tenang gitu biar ya. tenang Nah, saya, gitu. Ustadz. Terima kasih Hati Ustadz saya. Maulana. Sekarang Ustadz Asad yang jawab boleh. Jadi Gimana udah biar cerai tenang. sekarang? Cerai. Udah cerai. Oh, Udah. oke. Ya udah Saya sakit solusinya. hatinya masih Masih, ada. cerainya udah, Oh, sakit hati oke. masih. Ya udah Allah bilang ini Bu, untuk menenangkan hati, ingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ibu banyak zikir, banyak sholat, banyak ngaji. Itu yang paling penting. Masya Dan nanti insya Allah Allah. kalau anak ibu nih mau nikah lagi, ya tuntunannya udah ada. Ya pilih jodoh itu ibu-ibu yang belum ya menikahi anaknya, pilih dari 4 kriteria ini. Yang pertama lijamaliha, cantik atau ganteng. Yang Masya kedua Allah.
lina sabiha, keturunannya, yang ketiga lima liha hartanya, yang keempat adalah lidiniha agamanya, dan yang paling penting agamanya. Masya Allah, insya Allah mudah-mudahan setelah ini banyak Senyum, Bu, berzikir, bisa Ya. banyak tenang, bisa ikhlas ya Ibu ya. Mudah-mudahan anaknya juga dapat pengganti yang baik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin. Jamaah jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, Alhamdulillah.